hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, namun sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Persiapkan hatiku Tuhan, dengan firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Tunjukkan hamba-Mu Tuhan, masuk bilangku selama hidup. Curahkan harapan-Mu Tuhan di hidupku saat ini. Persiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada menolong hidupku. Persiapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Siapkan Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Waktu kita bersama. Amin. Ya, salam. Puji nama Tuhan, sore hari ini kita kembali bersama memuji dalam menyembah. Lagi kita bersama-sama belajar firman Tuhan, dan kita bisa yakin bahwa saat kita menyembah Tuhan, saat kita datang kepada Tuhan, Dia akan selalu memberikan. Namun demikian juga bahwa untuk datang kepada Tuhan itu pasti banyak tantangannya, banyak hal yang bisa rintangi dan jalan kita untuk datang kepada Tuhan. Tentunya itu adalah
kuasa dari pekerjaan kuasa iblis, dari pekerjaan roh jahat yang ingin senantiasa melemahkan, membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita tidak memiliki persekutuan dengan. Nah, itulah pekerjaan kuasa iblis. Namun berbahagialah setiap kita yang mau terus membawa hidup ini, sekalipun tantangannya banyak persoalan silih berganti, yakin bahwa mengiring Tuhan itu selalu Tuhan akan beri kekuatan dalam kehidupan kita dalam mengiring Dia. Kita lihat Tuhan dalam Maliaki pasal yang ayat 13, kita baca sampai 18. Maliaki pasalnya yang ketiga ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Kita akan baca bergilir mulai dari saya ke kanan dan sampai selesai. Di Maliaki pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan membaca mulai kelas dan bergilir ke kanan saya sampai selesai. Pasal 3 ayat 13 sampai ayat 18. Judulnya adalah tangan terakhir bagi orang benar. Tuhan, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apa kami bicarakan di antara kami tentang kau? Kami berkata adalah Syria kepada Allah, apakah punya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan upaya bergabung di hadapan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, kita ingin menyebut berbahagia orang-orang yang bersabar. Bukan saja mengukur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencoba itu mereka juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Terus. Terus lanjut masih 16. Memperhatikan dan mendengarkannya. Setelah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani. Maka telah berikan kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada-Nya. Demikian pembacaan ayat firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat di sini sebuah janji Tuhan terhadap setiap kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada janji kemenangan yang senantiasa Tuhan siapkan bagi setiap kita yang terus-menerus membawa hidup kita, bahkan melakukan firman Tuhan, bahkan memelihara ibadah-ibadah kita di dalam Tuhan. Tuhan memberikan jaminan bagi setiap kita. Dan walaupun demikian bahwa juga sebagian orang akan berkata hal yang menyakiti hati Tuhan. Sama seperti yang barusan kita baca di ayat yang keempat dikatakan 14. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Ini sebagian orang percaya pun masih punya pikiran seperti itu. Bahkan di dalam hatinya sering terucap kata-kata demikian yang mengatakan adalah sia-sia orang beribadah kepada Tuhan. Itu sama dengan menyakiti hati Tuhan.
itu sama dengan mengecewakan Tuhan dalam kehidupannya. Dan tidak sedikit orang berkata demikian, tidak sedikit orang punya pikiran-pikiran seperti itu. Buat apa beribadah kepada Tuhan? Kan sia-sia, kita nggak dapat apa-apa kok ibadah. Justru kita berkorban waktunya kita, berkorban mungkin keuangan kita, harta kita dan lain sebagainya. Tapi yang sia-sia. Orang yang tidak tahu tentang pentingnya kita beribadah kepada Tuhan, tentang pentingnya kita senantiasa membawa hati hidup kita kepada Tuhan. Tuhan melihat bahwa beribadah itu adalah sesuatu panggilan setiap orang percaya. Itu merupakan hal yang wajib untuk kita lakukan. Mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu, melakukan perintah-perintahnya di dalam kehidupan kita. Bahkan di ayat di sini pun juga dikatakan ayat selanjutnya, apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian bertabung di hadapan Tuhan semesta alam. Jadi kita melihat bahwa sekali lagi saya katakan ini yang akan terjadi di luar sana. Orang yang suam-suam dengan Tuhan itu pasti di dalam hatinya seperti itu. Apa untungnya sih beribadah, itu juga sama saja, aku sehat, kowe sehat. Sama seperti ayat yang ke-15 tadi, ini berupaya mencobai Tuhan. Bahkan dikatakan iya, mereka pun luput. Artinya mereka nggak dihukum Tuhan kok. Kita mau ngomong apa sama Tuhan, ya kita pun akan luput dari hukumannya Tuhan. Artinya orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dengan orang yang nggak sungguh-sungguh, ya sama-sama punya masalah. Orang ibadah ya juga punya masalah, orang nggak ibadah juga punya masalah. Sehingga orang yang nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan inilah yang menjadi pertahanan mereka. Hidupmu ibadah kayak gitu aja juga. Ya sama saja, saya nggak ibadah ya saya juga ya sehat, saya juga bisa kemana-mana, saya juga punya penghasilan, saya juga bisa tetap hidup sehat dan lain sebagainya. Orang-orang seperti ini dikatakan firman Tuhan adalah orang-orang yang gegabah dalam hidup. Orang-orang yang tidak menghormati Tuhan dalam hidup. Tapi kita melihat firman Tuhan di sini bahwa Tuhan berkata akan tiba waktunya, akan ada perbedaannya. Oleh karena itu bagian kita adalah terus membawa hidup ini kepada Tuhan, supaya perbedaan itu betul terjadi antara orang sungguh-sungguh dengan orang yang tidak sungguh-sungguh. Suatu saat akan ada perbedaannya. Kita nggak pernah tahu, tetapi waktu Tuhan itu akan terjadi. Karena firman Tuhan itu akan terus tergenapi. Berbahagialah kita yang menggenapi firman Tuhan dengan hal-hal yang baik. Oleh karena itu teruslah kita takut akan Tuhan, memberikan hidup ini kepada Tuhan, sehingga kita mengalami kemenangan-kemenangan di dalam Tuhan. Orang benar akan melihat kemenangan-kemenangan daripada Tuhan. Di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-16 tadi, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan tertulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya sendiri. Jadi ini sebuah janji Tuhan, bahwa dikatakan firman Tuhan, berbahagialah
setiap orang yang memperhatikan dan mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Karena mereka lah yang akan menjadi milik kesayangannya Tuhan sendiri. Dan firman Tuhan ini dikatakannya sendiri, yaitu pada hari yang kusiapkan aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya dan melayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, ini penting untuk kita pahami bersama, sehingga kita terus mau datang kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Kita harus memahami bahwa Tuhanlah yang akan menolong kehidupan. Tuhanlah yang akan mengangkat kehidupanku. Tuhanlah yang akan memberkati kehidupanku. Dia adalah Allah yang tidak pernah gagal. Oleh karena itu, kita harus mulai dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa saat kita punya komitmen untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti tantangannya banyak. Entah itu dari dalam keluarga kita sendiri, entah itu dari anak-anak, entah itu dari suami, entah itu dari istri, yang kadang melemahkan. Tapi dalam persoalan itu, dalam kondisi seperti itu, bawalah hidupmu kepada Tuhan. Teruslah membawa hidupmu. Apapun keadaanmu, kondisimu saat ini, biarlah masalah itu menjadi jembatan bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan, untuk mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan. Oleh karena itu, saya sangat mendorong setiap kita untuk cinta akan Tuhan. Lewat apa? Lewat kita beribadah dan beribadah. Karena orang yang gak ibadah kepada Tuhan, khususnya di hari-hari yang sudah ditentukan Tuhan, seperti hari Minggu, itu sama dengan orang-orang yang sedang diperbudak dengan kuasa iblis. Mereka diperbudak. Mereka tidak tahu bahwa kita ini diperbudak, sehingga mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Dan itu perlu pelepasan, perlu kuasa. Sama seperti ketika umat Israel berapa tahun diperbudak, 400 lebih tahun, 150 tahun diperbudak. Mereka ya santai-santai saja. Sehingga Tuhan berfirman kepada Musa, aku telah mendengar penderitaan umatku Israel. Aku mengutus engkau untuk melepaskan mereka dari perbudakan. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita jangan tertipu dengan kuasa iblis. Ibadah, ya waktunya ibadah, kita ibadah, khususnya hari Minggu. Katakan kita ibadah di hari Minggu. Karena kalau kita tetap kerja dan kerja, terus kita mau cari apa? Karena kemarin Minggu saya sampaikan, Tuhan itu nggak menurunkan berkat buat orang percaya di hari ini. Coba dilihat di dalam Keluaran pasal yang ke-17. Keluaran pasal yang ke-7, Keluaran pasal 16. Keluaran pasal 16 ayat 26 sampai 27. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatkannya. Amin. Ini firman Tuhan. Jadi saya nggak asal ngomong saja.
Minggu itu Tuhan nggak menurunkan berkat bagi orang percaya. Tuhan berkata di ayat yang sudah kita baca, 6 hari lamanya kamu itu memungutnya. 6 hari Tuhan itu menurunkan berkat bagi orang percaya. Tetapi pada hari yang ke-7 yaitu hari Sabat, maka roti itu tidak akan turun. Tidak ada berkat di hari itu. Terus di ayat 27, tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar bekerja mencari roti, tidaklah mereka mendapatkannya. Jadi setiap orang percaya itu berkatnya sudah ditakar oleh Tuhan. Berkatnya sudah disiapkan oleh Tuhan. Di hari apa kita bekerja ya selain hari Sabat tadi? Firman Tuhan mengatakan, kita lihat bangsa Israel, sekalipun Tuhan sudah mengharang mereka untuk tidak bekerja pada hari itu, tetapi dia juga bekerja. Apa yang didapatkan? Ya untuk berkat yang disiapkan Tuhan itu nggak ada. Dan sekalipun kamu jualan di hari Minggu dan dapat berkat itu bukan dari Tuhan. Ini firman Tuhan jelas. Makanya jangan terjebak dengan pekerjaan iblis. Karena iblis pun juga bisa memberi berkat buat manusia. Iblis pun bisa memberi kemenangan buat manusia. Iblis pun bisa melakukan mukjizat. Ketika Musa melakukan mukjizat di depan Firaun, para ilmuwan seluruh Mesir juga melakukan mukjizat yang sama. Apa bedanya? Musa bisa melakukan karena Tuhan yang menyuruh. Para ilmu ilmu hitam pun bisa melakukan di depan Firaun. Ketika Musa melemparkan tongkatnya jadi ular, para ilmuwan di Mesir juga melemparkan tongkatnya jadi ular. Oleh karena itu penting untuk kita pahami, jangan sampai karena berkat hari Minggu masalah dalam keluargamu tidak terselesaikan. Jangan sampai apa yang kamu dapatkan di hari Minggu justru itu mendatangkan persoalan dalam keluarga. Suami tidak cocok dengan istri tidak cocok sama suami. Orang tua tidak cocok dengan anak tidak cocok dengan orang tua. Apa yang salah? Ada ragi yang telah diberikan. Kadang kita mengejar targetnya gimana? Ya, hati-hati. Karena iblis memberi berkat itu untuk hari kemalangan kita. Tetapi ketika Tuhan memberikan berkatnya, walaupun itu tidak banyak, tetapi selalu cukup. Selalu cukup dan selalu cukup. Oleh karena itu bagi kita yang jualan, berhentilah jualan di hari ini. Bisa nggak? Ibu kan ke gereja. Yang apa namanya yang salah ketika kita juga nggak bisa ke gereja. Tapi kalau selama kita masih bisa ke gereja, pesanan hari Minggu yang ngambilkan orang yang tak ibadah. Jadi itu berkat untuk kita. Makanya tadi ya saya katakan seperti itu. Hampir semua orang lagi digaji hari Minggu. Pegawai nggak ada dihitung hari kerja itu hari Minggu, mereka nggak digaji. Mereka hanya digaji hari Senin kalau sama 6 hari ya itu yang dihitung. Minggu juga dihitung sebagai upah untuk PNS, upah untuk seseorang.